jika kita perjalanan 8 jam sampai 12 jam bisa kebobolan. Nah, kebetulan ini mobil bersesi rendah jadi seperti ini. Coba bayangkan jika menggunakan Hyundai H1 dengan cc 2500. Itu bensinnya luar biasa, berlipat-lipat kali lebih boros dari mobil seperti ini. Jika kita driving dengan cara seperti ini, kita nggak atur gasnya sedemikian rupa, bahan bakar akan terbuang sia-sia. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Liptek 51. Ya, video kali ini kita akan ke otomotif lagi. Saya ada 2 video yang lalu ya, yang untuk menghemat bahan bakar menggunakan Hyundai H1. Ada videonya di deskripsi, saya selingkan. Itu bagaimana cara menghemat BBM. Ada 2 kali ya. Yang pertama memang mencoba langsung, yang kedua pada saat mau pulang kampung. Udah pulang kampung ya. Nah, tapi itu kebanyakan adalah teori atau belum dibuktikan dengan alat ukur gitu ya. Nah, sekarang kebetulan saya kasih pinjem mobil nih, mobil baru. Dan ada indikator levelnya, level apa namanya, average fuel economy. Jadi dia bisa mengkalkulasi berapa bensin yang dipakai gitu ya. Oke, konsep dari penghematan bahan bakar adalah menjaga RPM mobil tetap serendah mungkin. Itu yang saya dari kemarin kan itu saja ya. Jadi cuman RPM di bawah 2000 dan 2000. Nah, ini di sini ada indikatornya dari pabrik, dan yang terbukti dari pabrik ada alat ukurnya dan pastinya terkalibrasi tentu ya. Oke, kita mulai langsung saja. Ya, ini indikatornya ya. Saya sedang berhenti. Saya akan coba seolah-olah nampak macet nanti. Jadi ini adalah average fuel economy. Nah, ini adalah meternya gitu ya. Kilometer per liter tuh. Jadi ada 0, 20, 40, 50. Jadi 50 kilometer per liter itu konsumsi secara ekonomisnya. Mungkin dia bisa mencapai segitu dengan kondisi tertentu. Nah, ini average rata-rata mobil ini adalah 12,9 km per liter rata-rata ya, tergantung jalanannya kan. Oke, nanti yang harus kita lihat adalah perbandingan antara RPM yang sebelah kiri dengan kilometer odometer yang sebelah kanan. Oke, kita coba langsung saja. Saya mulai pelan-pelan. Oke, belum nongol. Nah, itu udah nongol. Oke. Jika kondisi macet, RPM-nya langsam, itu RPM lihat sebelah kiri di bawah 1000 RPM. Dia adalah boros ya, lihat. Paling dia hanya bisa, ini seolah macet ya, di jalanan macet ibu kota pelan gitu dengan RPM langsam. Berapa average-nya tuh? Nggak sampai 10 ya kilometer per liter dengan kondisi begini. Nah, kondisi agak seolah-olah nggak macet ya. Saya nggak ke jalan raya soalnya ini, bawa handphone susah. Coba RPM-nya saya naikkan, main gebar-geber begitu, maksudnya bukan gebar-geber ya. Kalau kita nggak kita jaga RPM-nya, saya gas, nah itu langsung drop dia. Lihat RPM-nya dan juga ininya. Oke, ini perhatikan lagi ya. Kecepatan adalah 20 km per jam.
Kemudian RPM-nya 1400. Kondisi normal bisa mendapatkan 12,9 km per liter. Nah, ini ekonomiknya. Tuh kan, karena dia tetap berjalan, makanya dia sebenarnya lebih hemat. Tetapi jika saya gas sedikit, main gas gitu ya, dia akan drop. Lihat. Tuh. Konsumsi akan jauh lebih boros jadinya. Ya, seperti itu. Lihat, saya sambil konsentrasi jadi saya nggak bisa ngomong secara lancar ini. Mohon maaf, tapi seperti itu, perhatikan aja. Sayangnya nggak ada jalan kosong yang panjang ya, biar saya ngetes. Oke, usahakan RPM-nya tetap di bawah 2000 dan mobil tetap berjalan. Pelan-pelan, tetap jaga di bawah 2000. Biarkan kendaraan melaju sebisa mungkin dengan sendirinya. Ditambah dengan efek ketapel ya, setelah digas dia akan meluncur dengan sendirinya. Itu akan jauh lebih menghemat. Gak ada jalan kosong bro, sabar dulu. Tetap nggak sampai karena jalanannya sedikit. Harusnya di tol bro kalau untuk membuktikan bahwa bahan bakar itu akan hemat jika RPM-nya yang kita jaga. Jadi ini yang sebelah kiri RPM tuh usahakan tetap di bawah 2000, tapi kecepatan mobil tetap tinggi gitu ya kecepatannya. Ini ya nanjak tuh, lihat bro, itu nanjak tuh. Kalau nanjak sih memang seperti ini ya, karena kan torsi sama power tuh dipakai bersamaan. Tapi kalau jalan rata tidak akan seperti ini. Naik sekali nih. Wow. Kalau naik begini kita main gas tuh seperti itu, Ya. kan dia akan drop. Konsumsinya akan sangat boros karena kecepatannya rendah. Lumayan standar. Oke ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pelan-pelan saja. Itu 1500 RPM dengan 20 km per jam. Oke, saya gas pelan-pelan biar dia sambil naik dengan sendirinya. Lihat, perhatikan antara RPM dengan kecepatan sebelah kanan. Oke. Mobil udah makin kenceng, makin cepat, tapi mesin saya tetap pelan. Oke, dengan kondisi begini, ini adalah gaya ketapel. Itu bisa mampu 1 liter itu 50 kilo tuh, bayangkan. Jika kita bisa menyetabilkan terus sepanjang waktu, maka akan lebih hemat. Udah boleh tidur lagi. Oke. Beda jika saya sedang begini, pelan kan? Saya gas begitu aja tuh. Kita buru-buru lah gitu ya. Itu akan drop tuh. Itu makan bahan bakar tinggi. Oke, tapi begitu udah lari dia akan hemat dan lepas saja gasnya, biarkan dia meluncur seperti ketapel. Dia akan menghemat banyak bahan bakar. Ya, katanya nyetir mobil. Nah, umumnya kan seperti itu ya. Dari berhenti sampai supaya jalan tuh pengennya buru-buru, RPM di atas 2500, pasti boros. Sebenarnya pelan-pelan aja, naikkan RPM dengan pelan, biarkan mobil meluncur, dan angkat saja gasnya biar dia stabil dengan sendirinya. Lihat konsumsinya, dia bisa mencapai 50 km per liter. Apakah kondisi seperti ini terus? Ya tidak tentunya, tetapi kalau kita jalan jauh sebanyak mungkin seperti ini pasti akan sangat menghemat. Oke, kita buktikan lagi ya. Aku di situ ya, Bang. Ini banyak polisi tidur. Anggap aja kita nyupir, kita seperti umumnya. Oke, terhenti mobil, kita main gas seperti biasa begitu. Lihat,
dia akan drop BBM-nya. Ya, seperti inilah orang berkendara umumnya ya, karena jadi lebih cepat tentunya. Kalau kita pelan-pelan ya banyak yang nggak sabar juga. Jika kita perjalanan 8 jam sampai 12 jam, bisa kebobolan. Nah, kebetulan ini mobil bersesi rendah jadi seperti ini. Coba bayangkan jika menggunakan Hyundai H1 dengan cc 2500. Itu bensinnya luar biasa, berlipat-lipat kali lebih boros dari mobil seperti ini. Jika kita driving dengan cara seperti ini, kita nggak atur gasnya sedemikian rupa, bahan bakar akan terbuang sia-sia. Oke, saya rasa itu aja, udah makin rame ke sana ya. Bahaya karena ini di perumahan tapi termasuk rame juga. Itu aja geng ya, pembuktian menggunakan fuel average meter yang ada di mobil, bahan mobil. Jika kemarin saya hanya berteori, sekarang saya buktikan dengan alat ukur gitu ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa geng, di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Sampai ketemu lagi. Salam Iptek 51. Bye-bye.